Shalom saudara, haleluya. Terima kasih karena masih lagi mengikut siri pembelajaran surat Wahyu ini. Ya, haleluya. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang ke-17. Kita akan lihat pelacur besar dan binatang merah ungu. Kita lihat ayat yang pertama sekarang. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Dalam bab 16 sebelum ini, kita diberitahu tentang tujuh cawan murka Tuhan yang merupakan malapetaka terakhir penghakiman Tuhan di bumi. Nah, penghakiman Tuhan diselesaikan dengan tujuh cawan penghakiman itu. Nah, sekarang dalam ayat permulaan bab 17 ini, Yohanes diberitahu kata-kata ini ya. Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Bab 17 ini sekali lagi berbicara mengenai penghakiman. Ya, tetapi kali ini penghakiman ke atas pelacur besar yang akan diberitahu kemudian merujuk kepada kota besar Babel. Malah ia akan mengambil dua bab untuk melihat kejatuhan Babel ini ya. Dalam bab 14 kita sudah diberitahu tentang kejatuhan Babel secara ringkas. Begitu juga dalam bab 16 sebelum ini. Nah, sekarang kejatuhan Babylon akan diterangkan dengan lebih terperinci lagi. Dua bab. Ya, bab 17 ini kita akan melihat kejatuhan sistem keagamaan Babel. Dalam bab 18 nanti kita akan melihat kejatuhan sistem komersial Babel, yaitu dunia, ekonomi, dan keuangannya. Nah, Babel di sini digambarkan sebagai pelacur besar yang duduk di atas banyak air. Nah, ayat 15 menjelaskan kepada kita bahwa air yang banyak itu merujuk kepada suatu kumpulan besar bangsa-bangsa, ya. Juga ayat 18 mengatakan bahwa dia mempunyai uh, pengaruh dan kuasa yang besar ke atas raja-raja di bumi. Nah, ini bermakna agama palsu Babel akan mempunyai pengaruh besar yang universal. Ya. Nah, mengapa memanggilnya pelacur besar? Dalam ayat 2 kita melihat apa yang dia lakukan ya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Nah, ini bukan perzinaan yang secara literal ya atau mabuk dengan wine, walaupun itu boleh jadi, tapi ia adalah perzinaan rohani dan penyembahan berhala. Ini bermakna ya pelacur besar ini memegang pengaruh yang begitu besar ke atas raja-raja bumi dan manusia. Ya, dan juga apa yang dia boleh tawarkan kepada dunia itu tidak dapat ditolak sebab pelacur besar ini dapat menawarkan kepada mereka kekayaan, kemasyhuran, kehormatan, kemewahan ya yang tidak dapat ditolak. Wow, siapa yang boleh tolak semua ini? Nah, bab seterusnya memberitahu kita tentang hal ini dalam ayat yang ketiga. Ya, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya, jadi pelacur besar memabukkan dunia
dengan kecantikan, dengan hawa nafsunya, dengan kekayaannya, dan kemewahannya. Nah, inilah yang orang mau. Dan manusia tak dapat menolaknya. Nah, dengan itu mereka terus termakan ya godaan pelacur besar itu dan memberikan hati dan jiwa mereka kepada pelacur besar itu. Tapi semua itu adalah suatu perangkap. Dalam ayat 45 berkata, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Wow. Nah, wanita itu kelihatan sangat cantik, ya, sangat menarik dari luar, tapi dalamnya kotor, penuh dengan ayat ini berkata segala kekejian dan kenajisan. Ya, Saudara, di sebalik topeng kekayaan yang besar itu, kuasa dan kemewahan yang dia dapat tawarkan kepada dunia adalah niat jahatnya untuk menjatuhkan manusia, ya, sehingga mereka jatuh ke dalam tipu dayanya dan tidak percaya kepada Yesus. Nah, itulah sebabnya dia dipanggil ibu pelacur. Kalau seorang perempuan melacurkan diri sudahlah suatu perbuatan yang keji bagi Tuhan. Nah, sekarang perempuan ini dipanggil ibu pelacur. Ini bermakna dia adalah ibu kepada semua kejahatan yang ada. Ya, orang akan jatuh cinta dengan tipu dayanya. Dan dia tidak pedulikan jiwa manusia. Dia akan memabukkan mereka sampai kebinasaan mereka. Sebab tambahan pula dalam ayat 6 berkata, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Nah, perempuan ini sangat jahat sekali ya. Dia membunuh semua orang-orang percaya yang merupakan saksi-saksi Yesus yang setia. Ya, pelacur ini dia tidak mau mereka bersaksi kepada dunia, tidak mau mereka mengongsikan Injil keselamatan ya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh agama palsu pada akhir zaman ini. Agama akan membunuh. Ya, sama seperti bagaimana orang beragama pada zaman Yesus menyalibkan Yesus. Nah, satu lagi perkara yang perlu diperhatikan ya tentang pelacur besar ini ialah gambar dia sedang duduk di atas binatang itu dalam ayat 3. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ya, pelacur itu ya mendapat sokongan dia punya backup ya daripada binatang itu. Nah, binatang ini ialah binatang laut yang kita telah lihat sebelum ini dalam bab 13. Yang dipercayai adalah antikristus. Dia dikatakan mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ya, kita baca sekarang dalam ayat 8 hingga ke 13. Ya, dalam ayat 7 mengatakan sebelum ini ya, Yohanes ayat 7 ini mengatakan apabila Yohanes melihat semua yang berlaku dalam penglihatan itu, ya dia sangat terkejut. Dia keliru, mungkin tercengang, ya. Dan karena itu malaikat mula menerangkan penglihatan itu kepada Yohanes. Nah, sekarang kita baca ayat 8 hingga ke 13. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada
Ia akan muncul dari jurang maut. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ayat 10. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian, satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Nah, ingat kesudahan binatang ini ya. Dalam ayat 12, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Ya, mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Nah, pertama, saya ingin menerangkan frasa ini ya. Binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Frasa ini disebut 3 kali dalam bab ini. Nah, ini yang apa saya paham ya. Frasa ini merujuk kepada apa yang berlaku kepada binatang itu dalam bab 13. Dalam bab ini dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Nah, binatang itu dikatakan mengalami suatu kecederaan yang sangat parah. Ya, hampir mati, ya, masuk ICU sudah. Tetapi tiba-tiba dia sembuh. Dan kononnya lah ya hidup kembali. Wah, seperti suatu mukjizat yang telah terjadi. Dan seluruh dunia heran. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang itu? Wow, nah dia sudah diangkat dan disembah. Nah, antikristus coba meniru Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, sebelum ini dalam Wahyu bab 1 ayat 18 Yesus berkata ini ya, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Ya, jadi maksud frasa binatang itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul. Ya, bermaksud binatang itu hidup, hampir mati, dan tiba-tiba dihidupkan semula. Nah, seterusnya kita lihat ciri-ciri binatang itu ya. Binatang itu dikatakan mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, ayat 9 dan 10 ini menerangkan maksud 7 kepala itu. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Nah, 7 kepala itu ialah 7 raja. Kesemua raja ini adalah raja-raja yang berkuasa. Dan mereka memerintah satu selepas satu yang lain, bukan serentak ya, bukan sekaligus mereka memerintah bersama-sama. Sebab dikatakan dalam ayat 10 itu 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang ia akan tinggal seketika
saja. Nah, dan di sini berbicara tentang negara-negara yang ada hubungan sejarah dengan negara Israel dan bangsa Yahudi. Nah, jadi jikalau kita lihat melalui garis masa sejarah dalam Alkitab, terdapat 5 kuasa besar yang mempunyai hubungan dengan bangsa Yahudi, yaitu Mesir, Assyria, Babel, Medo-Persia, dan Yunani atau Greece. Ya. Nah, kelima-lima empire ini telah pun tumpas, telah jatuh. Ya. Nah, sekarang yang keenam yang disebut di sana, yang satu ada. Nah, ini merujuk kepada Roma, ya, empire yang memerintah semasa zaman Yohanes itu. Dan seterusnya yang ketujuh yang disebut di sini ialah yang lain belum datang. Nah, belum wujud lagi. Nah, siapakah raja yang ketujuh ini? Nah, untuk itu kita perlu membaca ayat 11 untuk mengetahuinya. Nah, ayat 11 berkata, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu. Ia sendiri adalah raja ke-8 dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Nah, maksudnya raja ketujuh adalah binatang laut itu, ya, yaitu antikristus. Nah, ayat 11 ini mengatakan bahwa ini adalah binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada, itu ia sendiri adalah raja ke-8. Nah, pernah ada dan yang sekarang tidak ada. Nah, frasa ini telah menjadi frasa biasa untuk binatang pertama yang laut, yang datang dari laut dalam bab 13 itu. Nah, saya akan jelaskan perlahan-lahannya. Binatang itu muncul untuk seketika sebagai raja ketujuh. Ya. Dan ingat tadi telah dijelaskan dalam ayat 8, dia telah cedera parah dan dia telah sembuh, ya, dan dia kembali, suatu mukjizat. Masih ingat kan? Nah, oleh itu, dia yang ketujuh itu yang telah sembuh, dia juga raja yang ke-8. Dia yang ketujuh, dia tidak ada buat seketika karena sakit, ya. Dia masuk ICU kan? Hampir mau mati, tapi dia dihidupkan semula. Dan bila dia dihidupkan semula, dia kembalilah sekarang sebagai yang ke-8 yang telah dihidupkan semula, yang ke-8 itu dan lebih berkuasa lagi. Lebih berkuasa, kenapa? Sebab dunia menyembah dia. Nah, inilah agama yang ingin dia dirikan, yaitu penyembahan pada dirinya. Nah, dia akan menguasai dunia dan menguasai raja-raja lain. Sebab dalam ayat 12 dan 13 berkata, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya, ya 1 jam ya, mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Nah, 10 raja ini belum memerintah lagi. Ini bermakna mereka belum wujud lagi. Tetapi kita boleh meramalkan bahwa akan ada sesuatu yang seperti konfederasi atau kesatuan yang sangat-sangat berkuasa, ya, dengan penguasaan seluruh dunia. Dan mereka akan berada di bawah kuasa binatang itu. Nah, ada yang mungkin akan berpikir, adakah ini sesuatu yang barukah? Hanya terdapat di sini dalam kitab Wahyu? Ya tidak, saudara. Binatang yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk bukanlah sesuatu yang baru. Nah, ini sudah pun disebut sebelumnya dalam kitab Daniel. Dalam Daniel bab 7 ada disebut tentang binatang keempat.
yang mempunyai 10 tanduk. Ya, saya baca sekarang ayat 23 ini ya. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Nah, perhatikan ya, penglihatan Daniel juga sebut tentang raja-raja dan kerajaan. Ayat 24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Dan ayat ini berkata akan muncul seorang raja. Nah, kita tahu raja ini akan sangat berkuasa. Berkuasa atas semua raja-raja. Dan kita sudah tahu bahwa sebelum kedatangan Yesus, Paulus berkata dalam 2 Tesalonika bab 2, akan datang seorang lelaki yang dipanggil manusia durhaka, yang akan mengangkat atau meninggikan dirinya sendiri dan bahkan menjadikan dirinya Tuhan untuk disembah. Ya, jadi kita melihat persamaan. Ada persamaan di sini antara Wahyu 13 dan 2 Tesalonika dan juga Wahyu 17 ya yang ditulis oleh ya di Paulus dalam petikan 2 Tesalonika. Sekarang saya baca ini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, maka binatang ini akan meninggikan dirinya di atas segalanya untuk disembah. Nah, inilah agama palsu yang mau diperkenalkan oleh binatang itu. Nah, sekali lagi untuk membuktikan perkara ini ayat 16 dalam bab 17 Wahyu ya. Nah, berkata ini, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Wow, mungkin Anda bertanya sekarang, pelacur yang duduk di atas binatang itu adalah ejen kejahatannya. Jadi, mengapa binatang itu mau memusnahkannya sekarang? Nah, simple ya. Selepas menggunakan perempuan itu untuk mencapai rancangannya, menggunakan kecantikannya dan tarikannya untuk memikat raja-raja. Nah, binatang itu akan menyingkirkannya. Nah, inilah kerajaan kegelapan. Kerajaan iblis akan berpecah belah dan melawan sesama sendiri. Nah, akhirnya binatang itu maukan semua penyembahan dan perhatian kepada dia saja, bukan pada pelacur besar itu. Dia hanya mau satu agama, yaitu penyembahan pada dirinya. Dan ayat 17 berkata, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Saudara, dari ayat ini kita tahu Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk memenuhi kehendaknya. Ada tujuan ilahi di bawah rancangan Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan semua raja-raja dunia seia sekata. Ya, kenapa? Karena mereka semua akan dikumpulkan bersama untuk pertempuran Harmagedon.
seperti yang telah kita lihat sebelum ini dalam bab 16, yaitu pertempuran hari besar Allah yang Maha Kuasa itu. Nah, pada ketika ini saya rasa mungkin ada sebahagian daripada Anda yang masih keliru ya dengan apa yang telah dikongsikan tentang ayat 10 sebelum ini. Ya, terutamanya dengan 7 raja, di mana 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Nah, mungkin ada yang meragui penjelasan atau analisa saya. Tidak mengapa ya, tidak mengapa. Jangan risau jika masih kurang paham dengan apa yang dijelaskan. Nah, mungkin karena ini kali pertama Anda mendengarnya. Nah, mungkin Anda sendiri mau mencari dan menggali Alkitab itu untuk mendapat jawaban Anda. Ya, itu yang lebih baik. Tetapi ada satu perkara yang pasti dan Anda tak boleh terlepas dalam bab ini, yaitu ayat yang ke-14. Ayat 14 berkata begini, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Haleluya. Mereka ya dalam permulaan ayat 14 ini merujuk kepada gabungan 10 raja. Dan bersama-sama dengan binatang itu, mereka akan berperang melawan anak domba. Tapi lihat di sini ya, anak domba itu akan mengalahkan mereka semua. Amin. Haleluya. Malah dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 8 berkata, Tuhan Yesus akan membunuhnya hanya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya pada kedatangannya. Luar biasa kan? Sebab pada akhirnya Yesus akan menang. Itulah end game dia. Yesus akan menang. Nah, Yesus di sini dalam kita kembali kepada Wahyu ayat 14 dipanggil anak domba. Bagaimanakah seekor anak domba yang lemah lembut boleh menang besar terhadap suatu kumpulan besar kuasa dunia? Macam mana itu boleh terjadi? Nah, inilah seperti yang Yesus mau berkata sekarang. Aku datang pertama kali sebagai anak domba yang disembelih dan dikorbankan di kayu salib ya. Anak domba yang disembelih. Tetapi pada kedatangan saya yang kali kedua, saya tidak akan dikorbankan. Sebaliknya, saya akan menyembelih semua musuh saya. Haleluya, haleluya. Saudara, ini bukan anak domba biasa. Anak domba ini adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Kalau percaya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita sambung ayat 14 ini, kita perhatikan bahwa dia akan datang dengan tentara. Tentara yang dipanggil apa? Tentara yang dipanggil yang dipilih dan yang setia. Nah, inilah orang-orang percaya. Tetapi perhatikan, mereka tidak akan terlibat secara langsung dalam pertempuran itu. Kenapa? Sebab Tuhan yang berperang. Pertempuran itu adalah milik Tuhan. The battle belongs to the Lord. Memang dari dulu lagi macam itu. Ya, pertempuran adalah milik Tuhan. Tuhan yang berperang untuk umatnya. Orang-orang percaya hanya akan menyertai perarakan kemenangan itu. Mereka telah pun menang menurut ayat ini. Haleluya, luar biasa. Nah, sekarang saya ingin menutup bab ini dengan membuat perbandingan ayat 10 dan ayat 14. Nah, Anda mungkin tidak memahami sepenuhnya ayat 10, tetapi satu perkara yang sangat jelas dari bab ini.
Anak domba akan mengalahkan mereka. Ingat itu. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Amin. Haleluya. Seluruh bab di sini memberitahu kita tentang kebangkitan kerajaan-kerajaan besar yang ada di dunia ini. Tetapi mereka tidak kekal. Tidak kiralah betapa kuatnya mereka. Mereka bangkit, mereka jatuh. Satu kerajaan diikuti kerajaan lain, kan? Begitu juga dengan kerajaan binatang yang mempunyai 10 tanduk itu. Mereka akan tumpas juga. Haleluya, haleluya. Ya, dan Tuhan telah menetapkan kesudahan mereka. Raja-raja hanya akan menerima kuasa mereka selama 1 jam sahaja. Sangat singkat. Setiap kerajaan mempunyai tarik luput. Ya, termasuk binatang itu, yaitu antikristus. Nah, ayat 10 berkata, ia akan tinggal seketika saja. Allah telah menetapkan masanya, kan? Dia sudah tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, malah kesudahan dan pengakhirannya sudah ditentukan Tuhan, yaitu dia akan menuju kepada kebinasaan. Jadi, satu-satunya kerajaan yang akan kekal ialah kerajaan Kristus. Dan ini telah disebutkan sebelum ini dalam Wahyu bab 11 ayat 15. Ya, dikatakan di sini, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saya ingin Anda melihat juga nubuatan Daniel dalam Daniel 7:14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Dan mereka yang bersama dengan Yesus akan memerintah bersama-sama dengan Yesus dalam ayat 18 ini. Ya, sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Lihat, orang-orang percaya akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Bahkan kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya saudara. Inilah janji-janji Tuhan untuk kita. Untuk apa? Untuk mendorong kita supaya teruslah setia. Teruslah tabah. Kita sudah tahu kesudahannya. Yesus sudah menang. Kerajaannya yang akan bertakhta. Dan orang-orang percaya akan menerima pemerintahan mereka dan akan memerintah sampai selama-lamanya. Bahkan kekal selama-lamanya. Amin. Ya saudara, lihatlah kepada kemuliaan yang akan datang. Dan teruslah pegang kepada harapan ini. Ya saudara, kita ada harapan yang besar dan yang sangat-sangat mulia dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Allah Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu. Kami mau terus hidup berpegang kepada janji-janji-Mu. Ya, seperti Abraham. Sebab Alkitab mengatakan, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya Tuhan Bapa, Abraham diperkuat dalam imannya karena ia percaya dengan penuh keyakinan pada janji-janji Allah. Dan karena itu ia memuliakan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tolonglah kami, kuatkanlah kami, terutamanya pendengar-pendengar yang lemah. Agar kita akan terus menunjukkan hati kami kepada Allah yang berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan.
Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini, Engkau telah membuka mata kami untuk melihat bahwa semua kerajaan di dunia ini tidak akan dapat bertahan lama. Semuanya akan tumpas, semuanya akan binasa. Tetapi satu-satunya kerajaan yang akan kekal sampai selama-lamanya adalah kerajaan Allah dan anak domba yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Nah, inilah berita baik. Haleluya. Dan orang-orang percaya yang setia juga akan ikut memerintah bersama dalam kerajaan kekal ini. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi setia dan tabah sampai akhir. Haleluya. Bagi Yesus Tuhan kita adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad. Dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa. Amin. Ya saudara, haleluya. Terima kasih karena telah mendengar firman kebenaran ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.